Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahnan Budi dan istri saya Ulfa Nur Permatasari. Dan ini adalah series pertama karena kita akan membuat sebuah series di YouTube kami. Ya. Nama seriesnya adalah Cerita Menuju Halal. Dan yang akan bercerita pertama kali adalah istri saya. Enggak, Iyalah. Mas Ahnan aja Iya. dulu. Istri saya dengan Nanti saya saya. nyambung. Tentang perjalanan kita sehingga halal. kita sudah menjadi pasangan yang halal. Dan itu mungkin bisa membuat teman-teman semua Semoga menginspirasi, memotivasi. ya, niatnya berbagi cerita bukan apa-apa dan yang lainnya. Di YouTube ini pengen menjadi YouTube yang bermanfaat ya, khususnya untuk diri kami berdua dan para penonton semua. Kalau ada manfaatnya silakan diambil, kalau tidak ada manfaatnya ya nggak usah ditonton, yang jelek-jelek nggak usah diambil lah gitu ya maksudnya ya. Intinya tujuan kita ingin menginspirasi. Wow. Cerita yang pertama ini adalah tentang perjalanan kami sehingga menuju halal. Cerita menuju halal ya mungkin bisa jadi cerita dari anda semua para penonton yang ingin bercerita di YouTube saya. Welcome saja, nanti bisa kita bertemu dan meet up, kita bercerita bersama. Ya tujuannya adalah menginspirasi teman-teman semua penonton di channel YouTube Ahnan Budi. Nah, pertama kita mau cerita dari mana? Kayaknya banyak banyak mau diceritain. Kita mulai dari mana dulu? Tapi mulainya dari awal tuh bingung dari mana. Kamu dari mana? Nggak tahu. Dari ini aja deh. Bagaimana kita dipertemukan dulu aja dah. Jadi setelah kita menikah tuh banyak yang nanya, kok bisa ya kita bertemu dan akhirnya menikah? Karena gini, Pertama kenalnya tuh gimana ceritanya? karena ini dari Depok. Saya kuliah di Solo, ini kuliah di Jakarta. Kita nggak pernah ketemu, tidak pernah saling komunikasi, tahu aja enggak loh, blas nggak kenal sama sekali. Bener. Terus ya aku dulu ya, aku mulai dari saya dulu, nanti gantian aja biar teratur. Nah, jadi ceritanya tahun 2021 kemarin saya itu masih berada di Depok. Status masih jadi pengajar di sekolah pionir namanya di Depok, Meruyung. Nah, karena kemarin itu Lebaran, saya itu pulang dari Depok ke Bengkulu. Kenapa pulang? Kenapa corona kok pulang? Karena corona yang tahun 2020 itu awal-awal saya nggak pulang. Ya, jadi Lebaran yang tahun 2020 nggak pulang, baru pulang kembali ke Bengkulu itu 2021. Nah, misi pulang itu juga sudah terniatkan di Depok itu. Pertama, pulang silaturahim sama keluarga di rumah. Kedua, mencari misi cari pasangan gitu. Nggak tahu kenapa itu terlintas saja. Karena ya saya tuh dulu menjadi sebuah pikiran, apakah saya cari calon istri orang Depok, di Jakarta orang Jawa lah, atau orang Bengkulu. Dan nggak tahu kenapa 2021 kemarin pulang itu udahlah bismillah, pulang silaturahim ke orang tua, ke keluarga di rumah. Dan misi yang kedua ya kalau ada yang cocok untuk menjadi pasangan saya, bismillah saya seriusin gitu. Dan ya alhamdulillah pulang tuh di tanggal, nggak tahu tanggalnya lupa, tapi bulannya masih ingat. Pokoknya kalau nggak salah tuh 10 hari Ramadan lah. 10 hari Ramadan tuh mungkin April anda. Mei, 10 hari ya. April. Oh iya. Ya mohon maaf video terjeda ya. Kita lagi pindah tempat. Ternyata tempat yang pertama tadi panas dan nggak nyaman. Makanya kita pindah tempat di sini. Insya Allah di sini lebih nyaman. Jadi saya ulang sedikit. Jadi pulang dari Depok ke Bengkulu itu 10 Ramadan lah. Hingga singkat cerita Lebaran di rumah 2021 itu di rumah. Itu tanggal 13 Mei, hari Kamis, itu ingat banget hari Kamis. Itu Lebaran. Dan sampai situ dulu kali ya. Iya. Atau lanjut lagi? Lanjutlah. Lanjut lagi sedikit lagi. Dan
Lebaran pertama aman-aman saja. Kemudian lebaran kedua itu di hari Jumat, setelah sholat Jumat, tiba-tiba mas itu dari menantunya Pak D gitu. Jadi ya, menantunya Pak D, saya manggilnya Mas, namanya Mas Agus. Dia itu tiba-tiba chat WA. Dia manggil saya itu ngechat, "Dek, lagi di mana?" gitu. Saya bilang, "Di rumah Mas." "Kenapa? Ada perlu apa?" gitu. Bilang aja, kan bilang gitu kan. "Oh iya, di rumah. Siang ini di rumah enggak?" katanya. Di rumah, siang di rumah. Kalau sore di rumah, tapi ada kelas. Nah, waktu itu ada kelas ngajar, kelas online ngajar gitu. Ada janjian sama teman-teman. "Oh yaudah, saya siang nanti ke sana." Ini nggak ada kepikiran kalau mas saya ini mau cerita apa, nggak tahu. Pikiran saya, mas saya ini karena orang perangkat desa, mungkin minta bantuan apa atau apa gitu kan. Kok nggak disampaikan dalam WA chat gitu. Jadi aku mulai penasaran gitu kan. Akhirnya sampai ketiduran saya tuh. Nungguin Mas Agus. Ya, sampai ketiduran, jam 1:30 lah datang. Jam 1:30 lewat lah datang sampai rumah. Itu ngobrol kan. "Gimana, Dek?" katanya. "Sudah ada calon untuk dinikahi," gitu kan. Itu pertanyaan, calon apa ini katanya. "Belum Mas," gitu. "Atau masih pengen mau cepat-cepat mau segera menikah atau gimana?" gitu kan nanya. Ya kalau saya sih karena sudah ya umurnya, kemudian insya Allah saya sudah pengen nikah juga, karena misi dari Depok pulang pun ya pengen nikah gitu, cari misi gitu kan. Tiba-tiba Mas Agus menarikkan, "Ya udah, insya Allah saya juga pengen nikah gitu. Ya kalau ada mah ya coba gitu." Akhirnya Mas Agus cerita, gini, Mas Agus tuh punya teman kerja. Nah, teman kerja Mas itu punya tetangga yang Mas sudah akrab banget sama dia, dan dia tetangganya itu tuh punya anak gitu. "Gimana coba kita ketemuan, kenalan dulu, siapa tahu cocok gitu." Wih, ketika itu bener-bener sumpah ini pertama kali baru pulang, dan itu sangat relate banget. Di pulang dari Depok itu ke Bengkulu, pokoknya setiap hari itu setiap ada sholat lah itu berdoa itu terus. Berdoa pengen didekatkan lah sama jodohnya gitu. Doa terus sampai akhir tibanya kemarin itu ada yang datang ke rumah Mas Agus itu nawarin seperti itu, dan kaget banget. Secepat itukah Allah mengabulkan permintaan saya gitu. Nah, itulah sedikit cerita kenapa saya bisa bertemu dengan istri saya ini. Jadi ada yang mempertemukan lah antara mas saya itu Mas Agus dengan namanya Om Ratno. Om Ratno itu partner kerjanya Mas Agus. Nah, Om Ratno punya tetangga. Tetangganya itu punya anak. Ya, anaknya ini orangnya gitu. Agak ya semoga paham lah. Nah, sampai situ dulu. Nah, jadi ketika itu di hari Jumat, oke lah. Mas, saya yaudah kita coba dulu kenalan Mas. Coba tahu ya, cocok kan biasa kan. Karena ya mau kenalan aja gitu. Nggak tahu sehingga menjadi menikah, nggak tahu, pengen kenalan. Pengen lihat aja dulu gitu. Akhirnya hari Sabtu itu Mas Agus WA, "Dek, besok hari Minggu kita ke Arga Makmur yuk," gitu kan. Si Ulfa ini istri saya orang Arga Makmur. Kita ketemu sama ini yang Mas bilang kemarin. Nah, waktu itu hari Minggu saya sudah ada janji nih sama teman dari Ipuh mau datang ke rumah. Jadi harus standby di rumah saya pagi sampai sore. Saya bilang nggak bisa Mas kalau hari Minggu karena ada teman saya teman sekolah mau datang ke rumah. "Oh ya udah, gimana hari Senin?" "Ya udah hari Senin nggak apa-apa, saya kosong," gitu. Akhirnya hari Senin berangkat dari rumah tuh, inget banget tuh, pakai baju yang nggak cool banget lah, jauh. Sumpah bajunya, baju biasa aja gitu kan. Ya udah saya kayak penampilan biasa aja karena ya udahlah ketemu aja, nggak terlalu menipu penampilan, ala kadarnya biasa aja seperti halnya berpergian biasa gitu, tidak ada penampilan yang lebih-lebihkan karena mau ketemu seseorang, nggak, biasa gitu. Akhirnya jam 6:30 tuh berangkat dari Ketahun ke Arga Makmur, boncengan tuh sama Mas Agus berangkat. Udah kepikiran di otak saya, nyari pertama ketemu ini seriusan nih, mau ngapain saya di sana ya. Aku juga kayak ngepikir di jalan tuh pikiran. Oh, berarti di jalan kepikiran. Kepikiran, tapi posisi saya tuh nggak nyetir saya. Udah di duduk belakangnya deh, saya nyetir. Akhirnya PP pun, akhirnya saya pulang yang nyetir setengah aja, perjalanan setengah saya nyetir. Saya berangkat Mas Agus pulang. Akhirnya, nah sampailah di rumah Om Ratno. Kayaknya sampai situ dulu deh. Saya pengen dengar cerita langsung dari istri saya.
pra pertemuan dengan saya. Coba deh ceritain. Nanti saya lanjut. Pra Iya, pra itu sebelumnya kan. Iya, Ya, sebelum bertemu. Itu gimana coba ceritanya? kalau sebelumnya banget, berarti sebelum ketemu Om Ratno banget. Ya, janjian sama Om Ratno pengen ketemu saya. Itu gimana ceritanya? Di awal tahun 2019 udah posisi pulang mau daftar CPNS ya, karena sesuatu hal ya mungkin qadarullah bukan rezekinya dulu, karena saingannya banyak, senior yang lebih handal banyak. Oke lah, dari situ terus sampai corona jadi nggak bisa pulang lagi ke Solo. Itu 2020 niatnya itu. pulang ke sini 19. Corona 2000 berapa sih? Corona tuh 2019 Maret tuh udah corona. Oh iya. 2019 Maret tuh udah corona, ingat banget pokoknya. Setelah tes CPNS tuh besoknya langsung pandemi, semua di lockdown gitu kan. Oke, terus posisi nggak bisa balik ke Solo karena posisi pulang ke Bengkulu ini cuman mau tes CPNS, nggak ada niatan akan lama di sini gitu loh. Oke, terus corona, pandemi dan lockdown sampai akhir 2019. Sampai akhir 2019 sampai ngomong sama ibu sama bapak di rumah, Bu, Pak, kalau aku belum dapat kerja sampai awal 2020, saya mau pulang ke Solo. Sudah ada sekolah dan program kayak bimbel gitu, mau Tapi di luar Beki, udah. di luar Beki untuk memperkerjakan saya gitu. Sudah ada gitu. Ada ustaz sama ustazah kan yang mau menampung, intinya untuk bekerja gitu. Terus alhamdulillah juga ternyata di awal tahun itu ada sekolah dulu SMA aku. Jadi dapat di situ. Gurunya tuh dapat PNS. Jadi guru dia tuh pembelajaran dia kosong. Jadi saya yang masuk. Memang di awal 2021 itu memang berniat untuk menikah karena posisi 2021 itu umur saya sudah 25 tahun. Seperempat Perawan abad, tua. guys. Sudah tua. Ya, terus? Sudah tua, pokoknya aku tahun ini harus nikah. Jadi kalau orang nanya, Ufa mau nikah? Iya, saya mau nikah. Terus ada calonnya? Enggak. Ada pacarnya? Enggak juga. Terus punya kenalan cowok? Enggak juga. Terus mau nikah sama siapa? Kok cowok enggak ada, kenalan cowok enggak ada itu. Ya, enggak tahu, siapa tahu ada yang mau melamar ke rumah, entah nanti malam, entah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan gitu kan. Pokoknya percaya aja. Rencana Allah tuh ada gitu loh. Yang penting kita berniat dulu. Oke, terus setelah itu sampai di bulan puasa. Di bulan puasa tuh memang mantep untuk menikah, itu sangat mantap gitu loh. Merasa mungkin ilmu ya enggak banget, cuman adalah. Jadi ini ilmu parentingnya ada, tinggal terlaksana bagaimana menjalankan parenting itu sendiri gitu. Oke. Terus akhirnya melaksanakan ya sholat istiqoroh di bulan Ramadan itu 40 hari sebelum Ramadan sudah dilaksanakan. Jadi 40 hari 40 malam tidak pernah putus. Jadi, Seriusan? iya beneran. Iya Allah. Karena untuk mengejar, karena awalnya itu ya berniat kan. Pokoknya semua sholat istiqoroh, witir, tahajud, taubat, semua pokoknya dilakukan gitu ya. Ya salah satu terniatnya di dalam satu doa itu ya termasuk saya ingin menikah gitu. Kalau memang tahun ini engkau pertemukan aku dengan jodohku, pertemukanlah di waktu yang tepat dengan orang yang tepat gitu aja. Ya udah, setelah itu ya udah pas bulan puasa. Nah, awal mulanya jadi tetangga ini tadi yang kata Mas Ahnan namanya Om sebut Ratno. aja Om Ratno. Aja namanya Om Ratno gitu ya. Oke, Om Ratno ini tipikal orang yang suka bercanda. Kalau ngomong jarang serius dan suka cuawaan, gimana sih ngomongnya ya begitu loh. Cowok-cowokan apa? Cuawaan tuh ya bercanda. Jadi kayak ngomongnya tuh nggak serius gitu loh, ngomongnya tuh bercandaan. Kan? Oke, jadi saya merasa kalau apa informasi yang dia sampaikan itu jarang serius, jadi nggak tahu benar atau tidaknya gitu loh. Di suatu waktu dia main ke rumah, terus dia ngomong, Mbak Ulfa, saya mau ngenalin Mbak Ulfa sama orang, mau nggak? Dia bilang tuh gitu. Terus ya tak jawab lah, mau kenalan, ya udah kenalan aja gitu kan.
nggak usah sungkan, pintu terbuka. Jika ada yang mau kenalan, saya membuka pintu. Terbuka, nanti waktu datang ditutup. Maksudnya membuka peluang kalau mau berkenalan dengan saya, oke, nggak apa-apa. Ya kan kita nggak tahu cocok atau enggaknya, belum tentu juga akan mengarah ke pernikahan. Itu setelah beliau ngomong tak abaikan, nggak terlalu saya gagas gitu loh bahasanya. Terus keesokan harinya sebelum Hamin berapa Idul Fitri gitu pokoknya, tuh ngomong lagi, loh Mbak Ulfa beneran loh, saya itu mau kenalin cowok sama Mbak Ulfa. Loh beneran berarti mau kenalin gitu, kirain tuh bercanda gitu ngenalinnya. Iya beneran Mbak Ulfa, ciri-cirinya pokoknya cowok gitu kan. Dia dulu kuliah di Jakarta, dulu SMA-nya Pondok Pesantren Al Hasanah, anak ketiga dari 3 bersaudara cowok semua gitu. Dia bungsu gitu. Terus setelah dia ngomong ciri-ciri, yang pertanyaan pertama yang saya sampaikan, berarti dia mau kenalan sama Ulfa gitu. Iya gitu, mau berkenalan, intinya bertaaruf dulu gitu kan. Oh boleh. Setelah dia menyebutkan ciri-ciri itu tadi, pertanyaan pertama yang saya sampaikan dengan Om Ratno cuma satu. Memang semua laki-laki yang kalau mau berkenalan tuh satu pertanyaan gitu. Cuman satu itu menjadi landasan dan pondasi ya, kayak rumah gitu. Apa pertanyaannya? Calonnya Om Ratno itu apakah melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu, aku bilang kayak gitu. Terus apa jawab? Terus jawab Om Ratno, terus jawabnya gini, tenang, dia ustadz, jawabnya gitu. Oh langsung aku jawabnya, oh mantap, bagus. Oh udah ini kualifikasinya udah benar sekali, berarti tinggal kita pertemukan, aku bilang gitu. Oh yaudah, setelah itu ya udah lebaran kan, lebaran. Nggak, sebentar. Kenapa aku jadi pengen tahu kenapa yang kamu tanyakan pertama itu sholatnya seorang laki-laki, apa alasan Anda itu apa? Ya oke lah, aku pengen tahu aja. Aku sebenarnya ada juga, cuman dari kamu kenapa bisa bertanya, itu hal pertama yang ditanyain sama yang akan mendekatimu. Iya, contohnya gitulah. Termasuk sholat itu yang akan dipertanyakan pertama di alam kubur, ya kan? Okay. Sholat itu menjadi tiang agama, menghalangi kita dari ya semua yang iri, dengki gitu kan. Nah, terus sholat itu jadi intinya sholat kan cuma 5 waktu. Di waktu azan ya saat azan berkumandang kita maksudnya sholat gitu loh. Apakah dia misalnya seorang pekerja, apakah dia meluangkan waktu buat sholat hanya sebentar saja gitu loh, padahal dia sedang sibuk-sibuknya. Kalau dia begitu kan berarti dia memikirkan Allah dan yang lain gitu. Kalau dia memikirkan Allah berarti kan pasti dia memikirkan istri dan anak-anaknya gitu loh. Dari awal tuh dia memikirkan itu, berarti dia memikirkan istrinya gitu loh. Nah kalau sholat aja sering dia tinggalkan, gimana dia mikirin istrinya? Oke, udah tahu gitulah alasannya. Jadi itu teman-teman, jadi nggak selalu perempuan itu walaupun belum lihat orangnya, lihat yang lain. Nah kalau ini lihatnya sholatnya kayak mana gitu ya. Teman-teman yang sholatnya masih bolong-bolong ya, hati-hati. Nanti siapa tahu mendapat kriteria cewek yang pertanyaan-pertanyaannya seperti ini tadi, ya kalian nggak lulus verifikasi pertama. Oke, lanjut langsung. Oke, setelah itu posisi sholat Idul Fitri ya. Idul Fitri tadi tanggal berapa? Idul Fitri itu 13 Mei. 13 Mei Idul Fitri, Kamis. Kita ketemu di hari Senin. Posisi 5 hari. Apa namanya? Lebaran kelima. Cuma ingatnya 5 hari setelah Idul Fitri itu kita ketemu. Dan posisi saya di hari Ahad. Di hari Ahad itu posisi sedang pergi sekeluarga jalan-jalan ke Bengkulu kota. Nginep posisi itu, terus karena sesuatu hal jadi bapak itu posisi pulang Senin pagi ba'da subuh dari Bengkulu, dan perjalanan Bengkulu ke sini itu 2 jam. Dan posisi si Om Ratno ini bertanya, Mbak Ulfa, tadi saya habis sholat subuh kok mobil di rumah nggak ada, apalagi memang nggak ada di rumah gitu kan. Posisi, oh iya ini posisi lagi di Bengkulu. Terus dia tuh nanya, loh hari ini kan kita pertemuan sama mas yang kemarin mau dikenalkan gitu katanya. Loh Minggu itu? Itu Senin pagi, Senin nggak ada subuh, jadi posisi lagi di perjalanan itu. Oh jadi kamu Senin itu baru pulang? Baru pulang
Ini jam 9 itu baru mandi tadi itu. Terus kemudian, wah kok nggak ngebarin dari kemarin? Iya saya tuh lupa ngasih tahu kalau hari ini tuh akan mau bertemu sama yang masih yang mau ketemuan kemarin gitu kan, yang mau dikenalkan gitu kan. Terus kata saya, oh iya nggak apa-apa om, ini saya sedang perjalanan pulang, ini udah setengah jam perjalanan gitu, insya Allah jam 7 atau jam 8 udah nyampe rumah gitu kan. Oh iya hari ini pertemuannya jam 10 ya mbak di rumah saya gitu, beliau ngomongnya begitu. Nah itu waktu Om Ratno ngomong ke kamu ngomong sama bapak ibu? Nggak ngomong. Nggak, karena Om Ratno sudah karena Om Ratno udah ngasih tahu jangan kita omong sama ibu bapak Mbak Ulfa gitu. Oh iya kenapa, kita menjaga aja. Kalau orang tua tahu kan takutnya berharap ikut campur tangan. Harusnya kan dari sini dita'aruf tuh dulu, dari pertemuan tuh harusnya Mbak Ulfa dulu gitu loh. Kalau mau lanjut dia dari Mbak Ulfa gitu loh. Setelah Mbak Ulfa mau dan lanjut baru kita kenalkan dengan orang tua. Terus habis itu kita ketemu di setengah 10 ini, si Mamas ini udah nyampe di Harga Makmur. Posisi saya masih geletaan di rumah karena capek habis perjalanan gitu kan. Terus habis itu ditelepon sama Om Ratno ini, ayo Mbak Ulfa, orangnya udah nyampe di rumah kayak gitu. Wih, saya belum siap-siap Om, saya harus ngapain aku bilang. Yaudah kalau gitu saya mau mandi dan siap-siap dulu. Itu belum mandi, belum siap-siap karena itu tadi belum niat banget mau ketemu, cuman ya udahlah gitu kan, karena udah berjanji dia jauh dari rumah dia datang gitu kan, di pelosok sana ujung sana ya. Ya udahlah saya mandi, akhirnya saya mandi, saya bersiap-siap, posisi ada ibu di depan, ibu nanya mau kemana? Iyalah mau ke rumah Om Ratno, mau ngapain? Nggak mungkin saya nggak jawab gitu kan, saya mau dikenalkan seseorang bu gitu kan. Oh mau dikenalin cowok ya? Iya. Cuman ibu jangan bilang-bilang, nanti kalau sudah tahu orangnya, sudah tahu bagaimana wujudnya gitu kan, nanti saya cari tahu lah gitu. Terus ya udah jalan. Rumah saya ke rumah Om Ratno itu paling beda 3 rumah cuman. Jadi saya jalan dari rumah ke rumah beliau gitu. Posisi ya itu tadi karena deg-degan dan tangannya keringet dingin guys. Insya Allah nggak pernah. Ini duduk di ruang tamu. Dia duduk di ruang tamu dengan masnya tadi. Saya posisi sendiri, nggak dikenalin siapa, nggak ditemani siapa gitu. Jalan deg-degan, keringet dingin, akhirnya menundukkan pandangan saja. Lewat belakang kali kamu lewatnya lewat belakang muter gitu. Iya, memang lewat belakang tak sengaja. Cuman memang ya tak buat menundukkan pandangan biar nggak tahu wajah saya gitu loh. Ya, akhirnya jalan lurus doang, nunduk ke belakang. Lihatnya belakang, nggak lihat ruang tamu. Karena nggak mau ketemu orang ini gitu loh. Ya udah ketemu di dalam, akhirnya redak aja. Dak diduk der gitu. Ada petirnya, yang kamu dipanggil itu suruh ke depan gak mau. Kenapa? Ya namanya juga malu. Kenapa mau? Kita duduk nih di ruang tamu. Aku Mas Agus sama Om Ratno. Kamu di belakang. Ulfa sini. Nah. Tapi kamu gak datang. Ya namanya juga malu. Apa yang malu? Orang ketemu. Iya nggak tahu lah, malas banget. Dipanggil beberapa kali gak ketemu. Enggak ini mau keluar. Akhirnya dia yang turun gitu. Kita yang ngampirin. Yang ngampirin sayanya. Makan. Saya makan. Lucu nih. Kan makan, saya duduk, dia ngambilin makan tuh dari dapur, taruh di ruang makan kan, bawa tuh pulak balik makan lagi, taruh lagi, makan lagi. Ini apa? Ini sama makan, akhirnya dia. Jadi posisi naruhin makanan itu saya blas nggak lihat orang ini kayak mana bentuknya. Aku lihat tapi. Iya saya nggak lihat. Kalau kamu lihat aku. Saya nggak lihat Anda Bapak, maaf. Aku lihat. Saya nggak lihat orang ini, jadi kayak naruh piring gitu, taruh gitu, udah balik lagi posisi muka dan wajah tuh begini gitu, nggak lihat depannya apa gitu. Bener. Karena masih menjaga pandangan itu tadi. Ya, akhirnya saya makan, nah dia akhirnya duduk tuh. Akhirnya duduk. Jauhan 2 meter sana itu di sampingnya istrinya Om Ratno. Saya duduk dengan istrinya Om Ratno. Ya, teman saya mau ngada Om Ratno itu yang memulai tuh. Ya, pokoknya intinya Om Ratno yang memulai lah begitu. Ya pokoknya gitulah intinya. Kita bertemu kan, kita bercerita bagaimana kuliah di mana, kerja di mana dulu. Nah, itu doang. Itu doang aja.
Terus itu Nggak ada doang. yang lain. Stop di situ dulu. Udah. Udah dulu biar kepo lah Oke, lanjutnya. jadi Udah jangan ini series banyak-banyak. pertamanya cerita menuju halal. Jadi kalau dari mau disuruh lanjut, Pak. komen ya. Kalau mau lanjut, masih panjang ini. Setelah itu- bisa bikin novel. Setelah itu nanti akan ada series keduanya tentang first impressionnya. Bukan. Apa? Bukan first impression. Ya oke, first impression sama menentukan keputusan. Nah, Apa yang membuat kamu dengan dia gitu loh. Bisa. Menerima dia. nah, Terpaksa memilih dia. ini mungkin jadi trik buat kalian juga, cara juga ketika sudah seperti itu, bagaimana cara memutuskannya. Apa yang Anda lakukan ketika sudah ketemu seseorang dan kamu suka, nah, langkah apa yang harus kamu lakukan untuk tingkat selanjutnya. Itu perlu juga, apakah seperti ini, nah, mungkin itu cerita dari saya dan mungkin bisa memberikan inspirasi buat kalian untuk ya dipraktekkan atau begitu gambaran kalau posisi saya seperti itu bagaimana. Jadi kalau posisi kalian seperti kita, jadi kayak mana mengambil langkah, semoga ini tapi bocorannya nih, menginspirasi. first impressionnya Ulfa itu Lah, lah, pokoknya lah. sangat nggak usah Pokoknya angka nggak lah. enak didengar. Nggak enak pokoknya. didengar banget. Pokoknya first impression Waktu Ulfa sudah gitu. nikah itu dia cerita tuh, saya tuh dulu mas ketemu mas Stop, tuh stop, kayak stop. gini Jangan gini diceritain. Masih bilang oh gitu ya. Jangan diceritain. Apakah first impression Biarin. baik atau buruk? Nah, Kita lihat. silakan nonton series keduanya. Jadi biar tidak ketinggalan Kalau aku banyak yang komen, ngupload banyak yang series subscribe. keduanya, silakan subscribe dulu channel kami. Enggak, Komen. channel suami deh. Enggak, kita sekarang kami. Saya hanya mendukung Mau istri. komen nanya nitip apa nanti sepilin aja di komentar. Terima kasih sudah menyimak sedikit cerita kami berdua, cerita menuju halal. Semoga kita sudah jadi pasangannya halal, pasangannya sah. Mau pegangan tangan juga boleh kalau Iya sudah lah. sah, ya kan? Kalau sebelum nikah ya nggak boleh gitu. Jadi terima kasih. Nanti akan kami upload berikutnya. Ada tambahan Enggak ada. dari kami berdua? Ucapkan terima kasih sudah menonton. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.